Shalom warga kerajaan. Ada seorang disebut the greatest that was born of women. Dari yang dilahirkan wanita, ada satu pribadi yang dikatakan the greatest oleh Tuhan Yesus. Dialah John the Baptist, putra Sakaria. Kita baca dalam Matius 11 ayat kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, dan dia lagi bimbang. Dia menyuruh kedua muridnya bertanya, apakah engkau yang akan datang yang kami nantikan itu? Atau harus kami menantikan orang lain? Mungkin itu keadaan saudara saya. Ketika Arswendo Atmowiloto ditanya keluar dari penjara, katakan satu kata, apa artinya dalam penjara? Dia berkata, yaitu ketidakberdayaan. Mungkin saat ini keadaan saudara seperti John the Baptist, dan mungkin mulai wavering, mulai bimbang, mulai goncang. Dan ini jawaban Yesus. Ya, katakan pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat sendiri. Ini loh buktinya. Ini orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Mungkin ada Lazarus saat itu di situ. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan mereka kembali pada Yohanes. Dan Yohanes dengan mantap percaya bahwa Kristuslah. Karena saudaraku, dia tahu bahwa dia adalah pribadi pertama yang menunjuk kepada Yesus dan berkata, pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Tidak ada orang pernah mengatakan itu, bahkan malaikat pun tidak. Tapi Yohanes Pembaptis, seorang yang luar biasa, saudaraku, ya. Dan saat itu Yesus memberi komentar, karena itu jangan menilai diri sendiri atau menilai orang lain. Biarkan Tuhan yang menilai. Seringkali saya berkata begini, murid itu tidak bisa memberi angka murid lain. Yang bisa memberi angka cuma guru, ya toh. Dan kita melihat, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Yohanes Pembaptis hidup dalam kesederhanaan, ya. Kita melihat baru Paus Fransiskus datang kemari dan orang kagum dengan kesederhanaannya. Saudaraku, hari ini dunia itu mengukur keberhasilan dari penampilan. Tapi Yesus melihat ke dalam hati, ya. Dia adalah yaitu pelita yang kelihatan sebentar, terang sebentar. Dan kemudian bukan karena berpakaian halus, bukan karena penampilannya, tetapi Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang sehebat Yohanes Pembaptis. Dan saya bayangkan saudaraku, he's the firebrand daripada Tuhan. Dia adalah obornya Tuhan. Dan ketika kepalanya dipancung, ditaruh di sebuah talam karena tarian daripada yaitu dari Salome yang disuruh ibunya Herodias. Saya percaya pada waktu dipancung pun dia tetap bergema suaranya di antara penjara-penjara daripada Herodes. Bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu saudara yang kasih, Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang perhatikan nih, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Karena itu saudaraku, perhatikan dalam pelayanan ini, kalau saudara cari ketenaran, saudara cari keuntungan, saudara akan kecewa. Yesus berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, sekarang kerajaan Allah itu diserang dengan kekuatan. Tapi orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Karena itu kita harus lebih kuat daripada kuasa kegelapan. Harus lebih kuat daripada dunia, saudaraku, supaya memberikan dampak luar biasa. Saudara, dia tidak punya gedung, dia tidak punya partai, dia tidak punya pengikut Yohanes Pembaptis, tapi hidupnya menjadi kingdom influencer. Puji kiranya nama Tuhan Yesus. Dan kiranya kita belajar kehidupan Yohanes Pembaptis yang berkata, dia harus lebih besar dan aku harus makin kecil, makin berkurang. Dan aku adalah sahabat mempelai laki-laki, dan sukacitaku mendengar mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. God bless you. Amin.